Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Cukendar di obrolan buruh Jawa Barat. Dan hari ini saya masih di Nopena Hotel di Lembang, di mana hari ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat mengadakan FGD tentang Raperda Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Insinyur Muhammad Sidarta, Ketua DPD FSPLM SPSI Provinsi Jawa Barat, yang hari ini menjadi peserta dalam FGD yang diselenggarakan oleh Disnaker Provinsi Jawa Barat. Selamat sore Pak Darta. Selamat sore juga untuk pemirsa obrolan buruh Jawa Barat. Baik, Pak Darta hari ini sebagai peserta ya. Kalau kemarin kan sempat menjadi narasumber nih. Iya. Dalam FGD hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Darta sendiri? Ya, alhamdulillah kalau hari ini ada perubahan materi. Waktu saya jadi narasumber 10 Juni 2022 di BPSDM Jawa Barat, itu penyelenggaranya DPRD dalam rangka meminta masukan dari para ahli. Waktu itu kan hadir 3. Yang pertama Dr. Ghazali Situmorang, itu pakar senior ahli tentang jaminan sosial, juga Dr. Ida ahli hubungan industrial, terus saya dari praktisi menyampaikan bahwasannya 3 narasumber waktu itu Raperda itu waktu itu jumlahnya hanya 24 pasal. Ketiganya menyatakan sama, yaitu ruhnya itu tidak ada gitu. Padahal namanya naskah akademiknya udah bagus, lengkap gitu. Tapi jadi raperdanya nggak mengakar, nggak ada ruhnya. Karena programnya nggak jelas kan gitu. Kan program BPJS itu kan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, terus jaminan pensiun, juga jaminan JKP yang baru ini kan itu. Itu nggak ada. Kalau nggak ada programnya apa yang dijalankan kan gitu. Terus sasarannya apa yang disasar? Siapa saja yang harus jadi peserta? Juga nggak ada. Terus kemudian sanksinya juga nggak tegas. Jadi itu istilah saya tidak mengakar, nggak ada ruhnya gitu. Jadi bisa sia-sia kalau jadi raperda gitu. Sementara waktu itu dari naskah akademik itu disebutkan bahwasanya kepesertaan di Jawa itu baru 45% kan gitu. Jadi kalau yang formal itu sebenarnya ada raperda, nggak ada raperda, mestinya bisa mencapai mendekati 100%. Karena kalau dilihat nih, setebal gini kan, himpunan peraturan undang-undangan dari Undang-Undang 13, dari Undang-Undang ICSN, BPJS, dan PP-nya itu sampai tebal seperti ini, mestinya nggak ada masalah, tinggal eksekusi aja, penegakan hukumnya kan gitu. Tapi raperda ini nampaknya untuk menyasar yang rentan juga, yang rentan terhadap jaminan sosial, mesti ketika ada kecelakaan kerja, ada kematian, pensiun. Ya bukannya informal, yang bekerja saja. Karena di instrumen peraturan undangan ini belum menyebutkan siapa saja yang ya istilahnya itu belum menyebutkan secara detail, belum dijelaskan. Apakah perangkat desa, perangkat kelurahan, terus kemudian perangkat RT RW, kader PKK, petugas kebersihan, Hansip, terus kemudian ada KPU juga, sampai PPS kan gitu. Itu kan bekerja untuk pemerintah kan gitu. Tapi ada nggak jaminannya? Kemudian ada Panwaslu dan sebagainya, itu kan juga bekerja. Tentu apalagi kemarin sempat heboh, banyak yang meninggal kan pemilu kemarin. Nggak ada jaminan kematiannya pasti kan gitu. Nah, oleh karena itu belajar dari peristiwa itu, perda ini harus lebih lengkap, bukan hanya sekedar menyalin apa yang ada di undang-undang kan gitu. Jadi ada kearifan lokalnya dan lebih detail. Saya berharap yang saya sebutkan tadi, programnya sudah ada sekarang.
jelas disebutkan di draft yang baru ini, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan udah ada di sini di draftnya ini kan gitu. Terus sasarannya udah sampai desa, tapi belum disebut sampai desa siapa saja. Nah, tambahannya saya sekalian supaya lebih komprehensif, ya masukin semualah, disebut aja. Di sini hanya disebutkan pekerja non ASN. Nah, perlu diterjemahkan non ASN itu apa? Siapa saja? Menurut saya non ASN itu perangkat desa, perangkat RW, RT, kader PKK, PPS, Panwaslu dan sebagainya masukin. Dari mana biayanya? Ya harus dari APBD, kan gitu. APBD dianggarkan kan gitu. Karena BPJS Kesehatan itu 96 juta, ada yang melalui APBD, ada yang melalui APBN, 96 juta. Berarti BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dianggarkan kan gitu. Yang rentan-rentan, terutama yang rentan-rentan, karena mereka bekerja juga kan gitu. Itu yang saya sampaikan tadi, saya ingatkan. Terus kedua, juga sanksi sudah mulai masuk, dari sanksinya dari teguran lisan, tertulis, sampai pencabutan izin, juga tidak mendapatkan pelayanan publik dan sebagainya dah masuk kan gitu. Ini butuh sosialisasi yang lebih luas, sehingga kalau sudah matang nanti harapan saya baik DPRD provinsi, pemerintah provinsi harus mensosialisasikan, bisa melalui LKS tripartit provinsi, kota, kabupaten, bisa melalui lembaga-lembaga yang berbasis massa gitu, tokoh-tokoh masyarakat bisa sosialisasikan apa masukannya. Kalau sudah banyak masukan, sudah komprehensif, silahkan disahkan, jangan sampai sia-sia gitu. Ya, baik, dari pertama kali waktu Pak Darta menjadi narasumber, terus hari ini jadi peserta, itu kan sudah ada perubahan. Nah, di yang terbaru, perubahan terbaru berarti masih ada kekurangannya gitu. Masih ada kekurangan. Tadi baru ada sampai sasaran kepesertaan sampai tingkat desa, akan dibuat tim koordinasi. Detailkan saja yang di perangkat desa itu siapa saja sih sesar. Kalau usulan saya ya semua perangkat desa yang nggak dapat jaminan sosial ketenagakerjaan, perangkat RT RW itu kan bekerja untuk pemerintah sebenarnya, itu kan paling ujung kan gitu, ujung tombak kan gitu. Nah, kader-kader PKK, terus apalagi petugas kebersihan, kemudian keamanan, Panwaslu ya, itu ada tingkat kelurahan sampai tingkat nasional kan. Juga ada PPS, KPU, itu kan sampai dari tingkat RT malahan kalau nggak salah ya, sampai tingkat nasional. Itu harus dijamin kalau ada kejadian peristiwa karena kelelahan, capek dan sebagainya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah gitu, cukup waktu itu. Tapi kan tetap kita harus antisipasi karena mereka bekerja menjalankan tugas negara gitu. Baik. Pemilu. Terima kasih Pak Darta atas waktunya. Itu tadi pemirsa obrolan saya dengan Ketua DPD FSPLM SPSI Provinsi Jawa Barat, Insinyur Muhammad Sidarta. Jangan lupa tonton terus channel ini, Obrolan Buruh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dari Novena Hotel, saya Indra Sukendar pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.